Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 9 September, adalah Santo Petrus Claver. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Imam Jesuit yang dikenal sebagai Rasul para Budak ini dilahirkan di Spanyol pada tahun 1580. Ketika ia masih seorang seminari di Biara Serikat Yesus, ia telah merasakan dorongan yang kuat untuk pergi menjadi misionaris di Amerika Selatan. Karena itulah, setelah menerima tabisan imamat, Petrus mendaftarkan diri menjadi misionaris dan diutus ke Cartagena, Kolombia. Di Cartagena, banyak kapal datang dengan muatan para budak belian yang didatangkan dari Afrika untuk diperjualbelikan. Melihat himpunan orang-orang malang yang berjubel, sakit, serta menderita, hati Petrus tergerak oleh belas kasihan. Ia bertekad untuk menolong serta mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Setiap kali kapal budak belian tiba, Petrus segera menyongsongnya demi menolong para budak belian yang menderita sepanjang perjalanan karena kurangnya bahan makanan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ia akan memberi mereka makanan, merawat yang sakit, membaptis dan memberikan minyak suci bagi mereka yang sekarat. Sungguh sebuah kerja keras di tengah panasnya udara kota Cartagena. Namun Santo Petrus Claver tidak pernah menyerah. Ia selalu berada di sana ketika kapal-kapal itu datang. Seorang relawan pernah sehari penuh menemani Santo Petrus melakukan karyanya. Namun sang relawan tidak kembali lagi keesokan harinya karena tidak tahan menyaksikan pemandangan yang memilukan hati. Santo Petrus Claver berkarya selama 40 tahun dan membaptis lebih dari 300.000 orang yang kebanyakan adalah para budak kulit hitam. Ia mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepada mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Para majikan pemilik budak berusaha menghalang-halangi karya Romo Claver dan banyak orang mencelanya, namun Imam Jesuit ini tidak peduli. Meski menurut mereka para budak itu tidak akan pernah memiliki iman, Petrus Claver justru membuktikan bahwa pendapat itu adalah salah. Romo Claver tidak pernah lelah mendesak para majikan budak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para budak dan memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi. Ia juga memperingatkan mereka agar menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang lebih baik. Karena hal ini, maka ia sangat tidak disukai dan bahkan dibenci oleh para baron atau pemilik perkebunan, tuan tanah, pemilik para budak. 4 tahun terakhir dalam hidupnya, Petrus Claver menderita sakit yang demikian hebat hingga ia harus tinggal terus dalam kamarnya. Ia bahkan tidak dapat merayakan misa. Sebagian besar orang telah melupakannya, tetapi Romo Claver tidak pernah mengeluh. Pada tanggal 8 September tahun 1654, ketika gereja membunyikan lonceng kematiannya, sekonyong-konyong seluruh kota terjaga. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang kudus yang selama ini tinggal di antara mereka. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi dilupakan. Santo Petrus Claver dinyatakan kudus pada tahun 1888 oleh Paus Leo ke-13.